Kenapa puas dapat $50? Sedangkan market bisa memberikan kita $500 dari resiko yang sama. Mereka yang sabar, mereka yang memiliki trading plan yang profitable tentunya, dan mereka yang sabar menahan floating profit, dan merekalah yang layak dibayar dengan mahal. Nah, pertanyaannya, beneran ada nggak sih profit 5 kali lipat dari risknya? Jawabannya ada dan bisa dilakukan teman-teman. Tapi hanya jika teman-teman memiliki trading plan yang jelas, trading plan yang profitable, dan mereka yang tahan mental terhadap floating profit. Secara matematis, teman-teman, RR besar atau RR 1/5, 1/10, ya kalau misalnya memang teman-teman tahan untuk nahan floating profit sebanyak itu gitu ya. Yes, kita nggak perlu banyak menang, teman-teman. Contoh aja misalnya di 1/5. 1/5, contoh kasus, kita memiliki 10 trading plan ya. Win TP5 kita itu cuman 30% ya gitu, 30%, dan kita loss-nya ada 7 kali. Nah, teman-teman, kalau misalnya diasumsikan ke dalam sebuah mata uang ya atau dalam sebuah modal uang balance, contohnya satu R-nya itu adalah $100. Kita loss 7 kali, artinya berarti loss $700, dan kita profit 3 kali di TP5, artinya 3 dikali 500 karena 3 trading plan yang profit dikali $500. Artinya kita mendapatkan keuntungan 1.500. Nah, dengan loss yang 7 kali tadi, 1.500 dikurangin 700, kita masih untung atau kita masih punya profit di sekitar $800 ya. Artinya apa? Kita itu bisa salah 70%, teman-teman. Tapi kita tetap masih profit. Nah, itu kenapa kita masih bisa profit walaupun kita banyak kalahnya atau banyak loss-nya ya. Nah, dan ini juga merupakan salah satu strategi trader-trader profesional yang mereka memiliki kestabilan emosional dalam tradingnya. Bahkan mereka ketika nahan floating profit atau nahan floating minus, mereka sabar, mereka biasa aja teman-teman. Floating profit ya sudah biarkan saja, floating minus ya biarkan saja, SL-nya bekerja, kan gitu ya. Nah, banyak trader-trader pemula ini nggak sabar dengan tanda kutip kemenangan-kemenangan sesaat. Kemenangan sesaat seperti apa? Kemenangan yang hanya menghasilkan profit beberapa pips aja udah langsung di-cut profit ya. Belum sampai TP1 bahkan dia sudah cut profit. Baru plotting profit 5 pips, 10 pips sudah di-cut profit. Nah, ini adalah salah satu mental yang mungkin salah satu perbedaan ya antara trader profesional dan trader pemula. Dan semoga teman-teman ketika sudah nonton video ini mindsetnya sudah berubah ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, teman-teman, memang market ini nggak bisa ngasih selalu TP jauh ya. Nah, untuk itu teman-teman perlu tahu, perlu pahami probabilitas untuk ngambil TP jauh itu seperti apa gitu ya. Nah, secara data teman-teman, kita ngambil TP1, TP2, dan TP3 ini punya win rate atau punya probabilitasnya masing-masing gitu ya. Jangan harap teman-teman ngambil probabilitas, jangan harap teman-teman ngambil TP jauh. Contoh misalnya TP3 atau TP5 atau TP10 itu sama dengan teman-teman mengambil TP1 profit win rate-nya gitu ya. Contoh misalnya win rate di TP1 itu bisa menghasilkan 80%. Jangan harap teman-teman ngambil TP jauh, TP10 atau TP5 bahkan ya, atau TP3 bahkan ya, TP3 sekalipun itu nggak akan sama win rate-nya sampai ke 80% ya. Artinya akan banyak kalau misalnya teman-teman ngambil TP jauh akan banyak ngalamin loss. Dan itu teman-teman perlu sadari dan pahami. Dan nggak perlu panik. Kenapa? Karena dengan TP jauh tadi, yang seperti saya sebutkan di awal tadi, ya, TP jauh tadi hanya butuh 3 transaksi, TP5, 7 SL berturut-turut tadi itu sudah tergantikan. Ya. Nah, apa aja yang jadi kunci besar dalam menentukan setup yang bisa dibuat untuk TP jauh gitu ya. Yang pertama teman-teman pahami dulu trennya, pahami dulu strukturnya. Ini arahnya mau kemana? Kalau misalnya teman-teman sudah paham dengan strukturnya, yang selanjutnya baru teman-teman cari ini di mana area yang bisa harga ketika koreksi memantulkan harga jauh lebih tinggi lagi atau lebih rendah lagi ya kalau misalnya teman-teman nge-sell. Nah, dari sana teman-teman baru bisa memastikan bahwa kalau misalnya teman-teman sudah tahu tren dan teman-teman sudah tahu tempat koreksi yang bagus ya, koreksi yang bagus, teman-teman perlu tahu dulu zonanya. Jadi zonanya itu yang teman-teman dapatkan, baik itu rally based rally atau drop based drop. Di sana teman-teman pasang entry untuk buy atau sell-nya
Dan teman-teman, untuk ngambil TP5-nya berarti kan kita harus ngikutin trennya nih ya. Ngikutin trennya dan pasang nggak trennya untuk sampai dengan TP5 atau TP3, TP10 gitu ya. Dan ingat lagi, seperti yang saya sampaikan lagi, ingat lagi bahwa TP jauh pasti banyak SL-nya. Hanya saja teman-teman masih bisa profit, masih bisa selamat dari RR tersebut ya. Yang selanjutnya adalah jangan buru-buru ambil profit kecil. Sudah TP1 nih, ya sudah deh, nggak usah diambil gitu ya. Nggak usah dilanjutkan lagi sampai dengan TP5-nya misalnya. Nggak usah dilanjutkan lagi sampai dengan TP3-nya. Nah ini kalau misalnya teman-teman masih memiliki mental seperti ini akan merusak portofolio teman-teman yang pertama, kemudian akan merusak keputusan RR yang akan teman-teman pilih. Contoh misalnya, teman-teman mau ngambil TP3, ya, teman-teman mau ngambil TP3, teman-teman konsisten ngambil TP3, teman-teman konsisten mau ngambil TP5. Tetapi pada kenyataannya, pada seiring berjalannya waktu, ketika sudah hit profit misalnya, sudah hit profit, teman-teman geser profit teman-teman ke TP1. Oke, selesai dong transaksinya. Nah, seiring berjalan waktu ternyata harga nyentuh sampai dengan TP5. Keesokannya teman-teman ambil lagi, aku mau ngambil TP5 deh, gitu ya. Selanjutnya apa yang terjadi? Harga masuk, kemudian lagi floating, masih floating minus, aduh sepertinya ini sampai TP5 berat deh. Digeser lagi profitnya ke TP1. Kena lagi TP1-nya. Akhirnya ternyata naik lagi ke TP5. Teman-teman sudah kehilangan berapa R tadi? Sudah kehilangan 8R berarti ya kalau misalnya teman-teman ambil TP5, 8R. Teman-teman hanya dapat 2R. Yang seharusnya peluangnya dapat 10R kan gitu. Nah, selanjutnya kejadian yang ketiga adalah wow, ini sudah 2 kali transaksi, kalau misalnya aku tidak intervensi, aku dapat 10R. Transaksi ketiga, saya pasang lah TP5, apapun yang terjadi, saya tidak akan cut, misalnya kan gitu. Ternyata tidak dipasang TP satunya tidak digeser, harga floating minus, misalnya kemudian sentuh TP1, sentuh TP2, sentuh TP3, nggak sampai TP4, nggak sampai TP5, harga drop. Nah, ketika harga drop sentuh SL, hilang peluangnya, ya. Profitnya jadi berkurang dong, minus 1 ya, tadi karena sudah hilang, sudah dapat 2R, kemudian loss 1R. Nah, selanjutnya, entrian keempatnya kejadiannya sama seperti yang tadi. Loss lagi, udah pasang padahal di TP5. Tidak, malahan jadi BEP ya, hilang profitnya. Yang tadinya sudah profit 2R, kemudian hilang 1R, dan hilang lagi 1R. Selanjutnya begitu. Akhirnya apa? Tidak konsisten dalam mengambil keputusan ngambil TP1, TP2, atau TP3, atau TP4, TP5, ya, tidak konsisten tadi. Dengan kejadian-kejadian itu, teman-teman kehilangan peluangnya. Ya, kehilangan peluangnya yang harusnya TP5 sudah 2 kali, teman-teman bisa kalah, bisa salah, boleh salah gitu ya, boleh kalah sebanyak 7 kali dan teman-teman tetap bisa profit. Gitu ya. Bahkan teman-teman bisa salah sampai dengan 8 kali, 9 kali, bisa gitu ya. Hanya saja kalau misalnya teman-teman bisa ngambil TP5 terusan karena kalau misalnya TP5 teman-teman akan ketutupan entrian yang loss tadi ya. Yang perlu teman-teman sadari adalah ketika kita ngalamin loss ya, di sini kita ngalamin stop loss berturut-turut misalnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu ya. Yang perlu teman-teman pahami adalah kita bukan dalam keadaan yang salah teman-teman ya. Atau kita bukan salah strateginya, atau kita bukan dalam keadaan wah ini nggak bisa lagi dipakai ukuran 1:5-nya atau RR 1:5-nya. Kayaknya ini perlu kita turunin. No. Yang jelas di sini adalah teman-teman perlu pahami adalah dari probabilitasnya. Teman-teman tahu bahwa teman-teman entry karena benar. Entry karena benar itu apa? Entry karena benar adalah entry ini sesuai dengan trading plan-nya, ini sesuai dengan rule-nya, ini sesuai dengan strateginya. Ya, UFO-nya benar, iZone ada iZone di sana gitu ya. Kemudian risk-nya juga terukur. Teman-teman menggunakan risk yang terukur berapa persen misalnya ya. 1% semuanya diambil, boleh ya. Ketika entry Anda benar, membuat trading plan-nya benar, zone-nya juga Anda sudah tahu dan benar, kemudian risk-nya juga sudah terukur. Nah, kegagalan 1, 2, atau 3 kali, bahkan saya sebutkan tadi sampai dengan 7 kali stop loss berturut-turut, itu bukan sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa teman-teman harus keluar dari RR 1:5 tadi. Gitu ya. Nah, yang luar biasanya adalah teman-teman perlu jaga kesabaran konsistennya ya. Perlu jaga kesabaran konsistennya
dan jalankan sistemnya dengan teliti. Oke, paling tidak ada 3 hal nih yang pingin saya sampaikan buat teman-teman, buat biar teman-teman apa ya, kuat untuk nahan TP jauh ya. Karena tadi kalau misalnya terjadi loss lagi, akhirnya teman-teman tergoyah imannya, mengubah RR-nya gitu ya. Paling tidak teman-teman perlu baca data backtest-nya terlebih dahulu. Nah, data backtest ini teman-teman ya, coba dicek dari data backtest yang sudah teman-teman lakukan, yang sudah teman-teman riset ya. 1:5-nya ini terukur dengan nilai probabilitasnya seperti apa, win rate-nya seperti apa. Ya, kalau misalnya teman-teman bisa lihat win rate 1:5 dengan cara saya trading menghasilkan R yang lebih besar daripada 1:1, 2, atau 3, atau 4, berarti teman-teman fokus dengan cara tradingnya, dilihat dari data backtest tersebut ya. Cara backtestnya seperti apa, teman-teman trading dengan cara seperti itu juga tentunya ya. Kemudian 1:5 ini memiliki probabilitas win rate yang lebih besar, maka teman-teman fokus sama win rate RR di 1:5. Nah, selanjutnya ini yang perlu teman-teman kuasai juga adalah mental tahan profit. Ada banyak trader di luar sana teman-teman ya, bahkan mungkin dari teman-teman kita juga di sini ya, yang masih ragu untuk nahan floating profit jauh. Kenapa saya sampaikan itu? Karena ya yang membedakan adalah trader profesional dan trader yang tidak kemana-mana hanya di sana teman-teman gitu ya. Dia nggak akan sanggup nahan floating sampai dengan TP jauh. Sampai ke RR, sampai ke probabilitas di TP5-nya ya. Kemungkinan sampai ke TP5-nya ini dia masih ragu ya, akhirnya dia tidak akan kemana-mana. Tapi kalau misalnya dia bisa nahan floating profit gitu ya, sampai ke TP5, sampai ke TP yang dia tentukan di awal, saya yakin tradingannya akan jauh lebih baik gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu sadar bahwa dari tren yang terjadi di market ya, teman-teman perlu tahu tren yang seperti apa sih yang bisa kita ikutin gitu ya. Kalau memang misalnya kita bisa baca tren melalui iTrend, kalau misalnya tidak unconfirm ya, tidak confirm gitu ya, atau unconfirm, atau marketnya sedang sideways, ya udah ini nggak bisa kita masuk ke market kalau misalnya market dalam keadaan seperti itu. Market dalam keadaan sideways, market dalam keadaan unconfirm, trennya tidak jelas ya, berarti kita tidak perlu trading di pair tersebut ya. No trade ya berarti ya. No trend, no trade gitu ya. Oke, saya juga ngalamin sebenarnya ya teman-teman. Ngalamin takut TP jauh gitu ya. Ngalamin takut TP jauh. Saya ngalamin ABC itu saya ngalamin asal biru close ya. Jadi ketika baru floating profit 5 atau 10 pip itu saya close. Ya saya ngalamin. Nah, ketakutan itu hilang dari mana? Ketakutan itu hilang ketika saya sudah melakukan data backtest ya. Data backtest ribuan tes ya, ribuan plan saya buat, akhirnya saya percaya bahwa TP1, TP2, TP3 itu lebih profitable misalnya, saya ambil TP1, TP2 dan TP3 tersebut gitu ya. Jadi tidak ada intervensi lagi. Aduh, kira-kira dari trading plan ini saya perlu ngambil TP berapa ya? Atau trading plan A-nya, trading plan B-nya, C-nya misalnya gitu ya. Apakah berubah-berubah RR-nya? Tidak. Saya ngambil TP1, TP2, TP3. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil TP5, oke, good ya saya bilang ya. Nah, so teman-teman, kalau misalnya mau lihat lagi data-data yang menghasilkan TP jauh tersebut ya, saya saranin backtestnya adalah teman-teman mengalami 3 kondisi market ya. Kondisi downtrend, kondisi uptrend, dan kondisi sideways tadi ya. Ketika teman-teman sudah tahu, sudah paham dengan RR yang akan teman-teman ambil, so, boleh tulis di kolom komentar ya, mau TP berapa, mau menggunakan RR berapa, ya. Dan selanjutnya, tahan nggak floating profit untuk menuju profit penuhnya gitu ya, sampai dengan TP jauhnya. Dan selanjutnya, kalau misalnya teman-teman siap untuk belajar bersama kita, ya, silakan klik tombol subscribe di bawahnya, ya. Tulis di kolom komentar kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tambahan tentang RR, tentang win rate, tentang resiko yang akan teman-teman gunakan, tulis aja dalam komentar ya. Dan selanjutnya, ingat mau RR berapa? Itu aja ya. Thank you teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye-bye.